Hai semua, malam ini kita bakal mulai untuk ngebedah serial Netflix And with an E. Apa sih yang menarik banget dari serial ini sampai kita bela-belain binge watching 3 episode dalam 3 hari? Iya. Itu karena film ini sebenarnya termasuk film yang klasik. Karena kalau sebenarnya diadaptasi dari novel yang judulnya Anne of Green Gables. Nah, novel ini dibikin oleh Lucy Maud Montgomery. Tahunnya tuh lama banget, jadi tahunnya 1908, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dan yang menarik juga dari cerita ini adalah mereka masih pakai gaya-gaya klasik tahun 1900-an. Jadi cara mereka bicara, cara diksi-diksi mereka yang dipakai juga klasik. Dan yang juga menarik adalah plotnya. Jadi mungkin Mel bisa cerita gimana plotnya sebenarnya, Anne itu siapa dan gimana perkembangannya? Jadi sebetulnya aku ngelihat film ini tuh apa sih, kan lagi trending gitu kan ya di Netflix ya Mbak. Nah terus aku nyoba-nyoba lah nih apa ini Anne with an E gitu kan, tertarik sama pemandangannya gitu. Kok kayaknya series di desa-desa gitu. Aku pikir apakah ini bakalan memuat cerita gadis desa yang kayak klasik biasa kita lihat di film-film atau kayak gimana gitu kan. Nah ternyata iya benar. Jadi ini menceritakan soal Anne. Anne itu gadis desa yang sebetulnya dia yatim piatu ya Mbak ya. Dia yatim piatu, dia tinggal di panti asuhan. Terus pada suatu hari lah dia terus diadopsi sama dia diadopsi lah ya, singkat cerita gitu oleh Matthew and Marilla Cuthbert. Iya betul. Nah terus itu juga nggak sengaja ya diadopsinya sebetulnya. Iya nggak sengaja. Semestinya harusnya yang datang ke rumah si pengadopsi itu kan laki-laki kan seharusnya, tapi ternyata yang datang aneh gitu. Terus pokoknya poinnya ini menceritakan soal bagaimana Anne menjalani hidup barunya di sebuah desa yang pemandangannya menurutku bagus banget. Terus bagaimana kemudian lebih banyak keluarga pengadopsinya yang kemudian beradaptasi dengan Anne yang yang aktif banget, yang terus pemikirannya cukup berbeda dari anak-anak perempuan seusia dia di desanya. Terus menceritakan juga bagaimana Anne bisa menjalin persahabatan dengan anak-anak yang cukup merasa wah gitu dengan pemikiran yang dibawa oleh Anne. Gitu sih Mbak Dia. Kasih. Jadi desanya tuh namanya Desa Avonlea di Kanada. Jadi ini sebenarnya film Kanada, tapi dalam bahasa Inggris. Cuman karena Kanada sebetulnya kulturnya Inggris dan Prancis, jadi di dalam situ juga ada karakter yang bicaranya pakai bahasa Prancis, yaitu Jerry. Itu semacam temannya Anne, tapi dia juga kerja di farmnya tempat orang tua angkatnya Anne. Dan film ini tuh masuk Netflix sebenarnya dari 2017 ke 2019 dan kita semua baru nonton di 2020. Juga dapat banyak banget penghargaan ya. Cuman mungkin yang menarik juga, mungkin Ricky bisa cerita sebenarnya apa sih yang kayaknya unik banget dari film Anne with an E itu, yang sebenarnya kan kayak film anak-anak ya, tokohnya anak-anak, terus kisahnya klasik gitu, tapi apa yang bikin jadi menarik banget dan bikin kita jadi binge watching? Yang menarik tuh dari background-nya ya. Background-nya kan memang kisah dari tahun 1800-an, kemudian juga si Anne adalah sosok yang bikin orang kejang-kejang gitu melihatnya, dengan di mana kan warganya masih sangat-sangat heteronormatif banget, masih sangat patriarki banget gitu. Dan Anne tiba-tiba muncul dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, sangat-sangat ekspresif, dan dia juga sosok yang sastra banget. Udah gitu juga
membongkar patriarki di sana gitu, dan pokoknya dia ingin menjadi setara gitu dengan laki-laki karena memang dia punya kemampuan itu gitu. Dan soal sinematografinya, ampun, itu bikin kayak gimana ya, enak banget gitu dilihatnya gitu, desa, pertanian, dan yang menarik lagi ya kisah bagaimana si Anne itu membangun sebuah impian kesetaraan gitu untuk keluarganya, buat perubahan tuh yang luar biasa banget. Belum lagi juga ada beberapa tokoh-tokoh yang unik sih, bagaimana di situ muncul Bastian, di mana kan di sana masih sangat orang kulit putih sangat mendominasi gitu, di mana orang kulit hitam adalah budak gitu. Jadi sosok Gilbert juga meyakinkan Bastian untuk menjadi setara di sana gitu. Jadi masih ada perbudakan ya saat itu. Iya, itu jelas banget. Banyak banget aspek yang dibahas di And With an E ini, padahal dulu tahun 1908. Mulai dari sisi perbudakan, terus emansipasi wanita ya, feminisme, penting. Di mana perempuan harus pakai rok gitu, terus tiba-tiba muncul gurunya. Guru. Yang pakai celana dan sangat-sangat teki sekali. Iya, terus bagaimana yang namanya sains, ilmu pengetahuan itu bisa mengalahkan kepercayaan superstitious di masyarakat saat itu kan, salah satunya. Kemudian juga kan mengembangkan budaya menulis ya, itu kayak benar-benar jurnalistiknya tuh dari awalnya yang soal mengangkat masyarakat adat, kemudian mengubah masyarakat adat itu sendiri menjadi suatu konflik, mungkin konflik ya, karena dia kan ngasih tahu bahwa masyarakat adat ini gimana cara bertahannya, kemudian juga mengangkat soal bagaimana masyarakat adat mulai berubah dari negara yang ingin supaya masyarakat adat itu gimana sih anak-anaknya si Kapuat itu berubah jadi masyarakat kota gitu. Iya sih, menarik banget. Kalau gue sih awal-awalnya tuh benar-benar terkesima sama kemampuannya Anne untuk ngomong gitu loh. Ketika dia udah buka mulut tuh kita tuh kayak kesirup gitu, saking banyaknya yang diomongin, terus kayak rich banget gitu kata-katanya. Tapi pas ngebaca novelnya beneran emang sekaya itu sih penulisnya, bikin semua kalimat-kalimat yang diomongin Anne. Jadi yang kita tonton di filmnya itu bisa dibilang kayak cuma 2/3-nya aja. Aslinya tuh dia tuh ngomong lebih banyak lagi. Oh my god. Tapi sebenarnya ada tahun 2020 ini Anne emang rencana mau diproduksi tapi batal ya. Gara-gara ini Ki? Gara-gara corona? Enggak gara-gara corona. Aku nggak tahu kenapa, tapi emang lanjutannya bakalan. Ya. Kayaknya ada semacam produksinya ditunda. Antara ditunda atau kayak ada semacam protes gitu. Akhirnya pro dan kontra jalan lagi atau enggak. Tapi dari semuanya itu, menurut kalian nih scene apa sih yang paling menyentuh gitu dari kisah Anne with an E? Amel apa, Amel? Aku kalau dibilang scene yang paling aku suka tuh banyak banget ya, karena satu. Film film ini tuh mengangkat banyak banget isu ya. Ada isu kelas juga masuk saat sahabatnya namanya siapa? Diana. Saat Diana itu jatuh cinta sama Jerry, terus ada juga ada isu LGBT juga, saudara-saudara. Iya, Cole Mackenzie sama si Phillips. Sebenarnya gue yakin si Phillips itu gurunya dia gay loh. Sama bibinya. Iya. Sama bibinya Diana kan ini pasangan lesbian yang bahkan udah menikah. Oh iya betul. Josephine. Ellen Josephine. Yang adopsi Cole ya. Iya. Ricky masih hafal banget ya. Itu scene yang paling menyedihkan sih buat aku, kayak di mana Cole itu bakatnya hilang karena dia dihancurkan oleh si Billy ya. Udah gitu ya dia karena dia miskin, keluarga berharap dia bisa bertahan, akhirnya dia kabur dan nggak kembali lagi. Aduh sedih banget pas yang di kereta itu.
Tadinya mereka mau jalan-jalan, akhirnya si N. Iya, aktualisasi diri sih, jadi perginya pun aku nggak terlalu sedih karena dia kayak ke tempat yang lebih baik. Kalau aku ngerasain. Iya. Meskipun ninggalin keluarganya, itu sih yang sedih. Iya sih, film ini banyak mengangkat soal jangan takut untuk jadi diri sendiri, jangan takut untuk jadi berbeda gitu. Kalau aku ngeliat si siapa namanya yang jadian sama N, Gilbert itu kayak laki-laki baru banget nggak sih? Dia tuh iya kan? Dia yang kan maksud laki-laki baru. Iya, laki-laki baru tuh kayak yang dia tidak memandang N kan kalau yang diperlihatkan di filmnya Ena itu kan yang cantik itu kayak yang Diana gitu kan, yang rambutnya mungkin coklat, tidak merah seperti Anne gitu. Tetapi kemudian si Gilbert suka sama perempuan yang cantiknya unik gitu, cantik yang tidak dianggap sama masyarakat pada saat itu. Terus dia juga yang ikut berjuang untuk kesetaraan perempuan, dia yang mendukung gurunya itu. Terus pada saat Anne dan kawan-kawannya demonstrasi ke lembaga desa, dewan desanya itu, terus dia ikut, terus juga itu ya kayak laki-laki baru yang tidak melihat perempuan cuma dari dari penampilan segala macam. Iya betul. Jadi juga menganggap si Bastian teman kerjanya itu juga kulit hitam tuh sama aja gitu, jangan sebagai keluarga dia gitu, nggak sebagai buat orang yang lebih rendah gitu. Iya, betul. Ya, tadi yang pertanyaannya Ricky, scene apa yang paling aku suka, scene yang itu sih, yang ketika mereka rame-rame demonstrasi, terus sepanjang jalan akhirnya banyak keluarga yang ikut gitu, terus mereka datengin dewan desanya, terus mengungkapkan apa yang mereka suarakan itu sih. Itu freedom of speech itu ya. Iya. Sampai kertas ya. Tapi kan ada dua scene di mana mereka sama-sama berdemonstrasi kan. Yang pertama dia membuka tulisan freedom of speech. Yang kedua dia yang mengangkat kentang, itu juga lucu banget, kentang pakai lampu itu. Oh iya, itu lucu. Oh iya. Jadi gimana gurunya mau di desa lewat lampu kentang itu ya. Kalau scene gue itu yang paling gue suka tuh yang mereka tuh lulus dari SMP atau SMA-nya gitu ya. Terus mereka yang berkumpul di Api Unggun. Terus cewek-cewek ini tuh bikin janji gitu loh, ikrar. Sedangkan waktu itu salah satu temennya N tuh kayak abis dilecehin kan sama calon suaminya dia gitu kan, Pak Tiansi. Terus kayak ikrarnya tuh mereka tuh kayak apapun yang terjadi mereka akan terus lanjut gitu ya dengan identitas dirinya sendiri, terus kayak nggak butuh laki-laki, bukan yang nggak butuh sih, tapi kayak nggak mengandalkan laki-laki di ikrarnya itu. Menurutku kayak ini banget sih, touchy banget, dia bermakna banget, apalagi kalau masih banyak perempuan tuh yang menganggap bahwa menikah itu kayak sebuah sesuatu yang goals. Goals. Terus kalau udah nikah semua masalah kehidupan bisa selesai, misalnya kayak gitu kan. Itu bahkan jangankan tahun sekarang juga masih relevan banget gitu. Jadi message empowerment ke perempuannya tuh dapat banget sih. Iya, apalagi adegan yang Prissy kabur dari upacara pengantinnya sama Phyllis itu gue seneng banget. Oh iya betul, yang lari-lari ke salju itu bukan sih? Ya itu lucu banget sih. Pokoknya ngejar tapi malah jadi horor. Iya, dan lu yakin gak sih si Phyllis itu dia gay gak sih? Karena dia dari awal rencananya ngajakin Mary terus dia mau pergi keluar kota gitu. Itu kayak semacam fenomena di seluruh dunia juga gak sih? Kayak di Jakarta misalnya, orang-orang yang gay menikah sama gadis desa, udah gitu istrinya taruh di desa aja, dia ngakunya kerja di Jakarta, nyumbang ini nyumbang itu, terus habis beranak juga dicerain atau nggak diurus lagi istrinya, atau nggak dicerain tapi nggak diurus sama sekali gitu di kota. Iya, ditinggalin gitu aja tuh, paling awalnya ya sebulan sekali, kemudian 2 bulan sekali, kemudian setahun sekali, lama-lama dia pacaran sama cowok lain. Kalau aku tuh pertama kali gurunya itu gay pas dia berhadapan sama si Cole nggak sih? Iya. Kayak dia menahan diri untuk tidak mencium.
Iya. Mhm. Dan itu kan kayak semacam Spoiler alert guys. nah itu kayak semacam dia buat perlindungan diri ya dengan ngebully orang yang penampilannya lebih feminin gitu atau lebih. Jadi dia kayak homofobik sih sebenarnya, kan banyak tipe homofobik yang jatuhnya sebenarnya ada ketertarikan gay juga gitu. Tapi denial, terus jatuhnya jadi kayak benci sama gay padahal dia sendiri ngerasain ketertarikan itu, kan berusaha untuk jadi kayak filmnya si itu ya, Sex Education. Ya jadi ya itu sih guys, kalau mau tahu tentang film Anne with an E ini penting banget. Dan menarik banget kisahnya kalau untuk dilihat ya, banyak banget pelajarannya di dalamnya dan nggak cuman menghibur aja sih, maksudnya sisi sinematografinya oke gitu kan, hiburannya tapi edukasinya juga dapat banget. Terus karakter yang paling kalian suka siapa? Masih Anne sih, kalau aku Annie ya. And obviously. Tapi kalau aku paling suka si Matthew sih. Matthew itu sosoknya pendiam gitu, tapi itu kayak semacam jadi pembuka gitu loh untuk jalan-jalannya si Anne itu. Dia selalu merestui bagaimana Anne pengen ini pengen itu gitu. Di sisi lain kan kayak sesama perempuan, ibu angkatnya misalnya si Marilla, dia kan menghambat Anne terus gitu. Anne nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kakak angkat Matthew and Marilla ini kan. Iya. Dan mereka single ya. Dan mereka juga dua-duanya korban dari sistem keluarganya, kan harus ngurusin ibunya sampai akhirnya ibunya meninggal. Mereka berdua akhirnya jadi single, dan mereka berdua tuh kayak banyak ya meredam feeling dan emosi mereka satu sama lain. Jadi kalau di novelnya sendiri si Matthew emang sependiam itu juga, jadi kayak emang lebih submisif, yang jadi kepala keluarganya lebih Marilla gitu. Cuman kita bisa lihat juga kayak dinamika hubungan mereka kan. Oh ya sebenarnya ketika Matthew-nya bicara, Marilla-nya langsung diem gitu, langsung kayak dia jarang ngomong, tapi sekali ngomong tuh udah kayak firm gitu, kayak aduh. Ya ini film yang bisa ditonton sama siapa aja sih ya Mbak ya. Dia bisa ngasih edukasi ke orang tua juga, kalau jadi orang tua juga bisa membebaskan keinginan anaknya, karena kan di situ dikasih kayak setiap karakter itu dikasih keputusan ya, maksudnya kesempatan untuk untuk memberikan keputusan sendiri, kayak Diana yang tadinya disuruh kursus kepribadian untuk meneruskan kebangsawanannya itu, tapi kemudian orang tuanya mengerti gitu kalau anaknya pengen kuliah. Terus itu menarik ya, ini ya, kan karakternya Diana. Jadi Diana itu adalah sahabatnya Anne yang memang darah biru dari kecil, emang dilatih banget untuk jadi seorang kayak duchess gitu ya, seorang istri dari seorang bangsawan juga, dilatih art, dan emang secara pendidikan juga dia cukup pintar gitu ya, dan cantik banget. Tapi yang menarik di sini tuh dia juga sempat bilang kalau I prefer to be smart dan pretty. Ada semacam kata-kata kayak gitu ya di situ, kayak dia semacam lebih pengen diidentifikasikan dengan kepintarannya daripada kecantikan. Dia bakal. Tapi kira-kira ini kan masih akan berlanjut ya. Kalau dari novelnya sendiri gimana sih? Bagaimana kayak misalnya apakah Gilbert menjadi dokter beneran gitu, apakah Anne menjadi guru sastra atau bagaimana, apakah Quet akan diselamatkan? Kalian harus baca sendiri novelnya, karena gue juga ngedownloadnya dari Kindle dan ini masih yang gratisan, belum beli jadi belum sampai habis. Cuman dia cukup generous untuk gratisannya aja, kayak dikasih 10 bab gitu. Kayak nggak tahu ada berapa bab di dalamnya. Tapi ya baca aja novelnya. Kita bacain filmnya, kita bacain novelnya juga. Tapi menarik sih. Tapi ada lagi yang paling menarik tuh, itu gimana si Anne itu di cerita itu ngebahas soal hal-hal tuh yang nggak pada umumnya gitu. Pada nyadar nggak sih sama sosok Tilly? Perempuan yang overweight itu, masih siswi yang overweight itu, tapi dia disukain sama banyak cowok gitu. Iya betul. Direbutin, jadi
oh iya ya, bahwa ya nggak selamanya cantik itu diperebutkan gitu loh. Kan juga sama si Gilbert juga dia ya mungkin prediksiku si Gilbert sama si Diana gitu. Tapi kenapa bisa si Gilbert suka sama Anne yang mukanya toto-toto, rambutnya merah, kurus, giginya nggak rata. Toto-toto maksudnya pigmented ya. Iya. Iya. Ada freckles-freckles-nya gitu kan. Iya, dan dia awal-awal kan dibully gitu kan. Dibully dia sosoknya jelek, anak miskin, anak adopsi, kayak gitu. Sebenarnya malah dapetnya si Gilbert yang wow banget. Sebenarnya ada kayak unsur misterinya dan sempat bikin gue agak merinding-merinding gitu. Kok gue kira ini horor. Enggak sih waktu si Anne tuh ngomong sama jam tua gitu, terus dia kayak ngelihat bayangannya, terus kayak hai, udah dulu ya, yang kayak gitu-gitu loh, yang gue pikir tuh itu temennya di masa lalu meninggal, apa dia ngelihat setan. Kalian nggak sih? Yang dia jadi kadang-kadang emang seperti berteman dengan peri-peri dan lain sebagainya kan? Iya, khayalan gitu kan, itu berimajinasi gitu kan. Jadi pas baca novelnya tuh gue baru sadar bahwa itu emang kayak teman imajinernya dia gitu. Jadi kayak dia punya teman beneran, temennya beneran hilang gitu. Cuman waktu di novelnya itu waktu dia masih di rumah yatim piatu, orphanage house yang banyak banget musuhnya itu, banyak banget orang yang ngebully. Iya. Itu kayak temennya itu yang menyelamatkan dia. Jadi dia komunikasi, diskusi segala macam sama teman imajinernya dia. Dan si Anne tuh sebenarnya sosok yang nggak mengenal Tuhan ya. Jadi bagaimana dia ingat nggak sih di awal-awal diajarkan untuk berdoa. Kayak... Aku nggak tahu gimana cara berdoa. Oh iya. Pas dia berdoa tuh ujungnya tuh harusnya dia bilang amin, tapi dia bilang your sincerely. Jadi kan terus dia bilang harusnya aku bilang amin ya. Iya. Dan dia membongkar kayak seperti apa ya, tulisan-tulisan dia tuh membongkar orang-orang gereja itu kan, dia kan surat kabarnya ditaruh di gereja ya. Dia membongkar logika soal pelecehan dan lain sebagainya. Iya, betul. Dan imajinasinya sih yang menarik banget ya. Kayak itu yang awal-awalnya kayak danau kecil itu dia bilang like of shining water. Terus iya, pokoknya macam-macam nih ininya, imajinasinya. Kalau nggak salah kayak pohon ceri yang kayak sakura itu disebutnya Queen Snow Queen atau Queen of Snow gitu-gitu. Banyak banget ya. Ya itulah, banyak banget. Tapi yang bikin aku penasaran sebenarnya di tahun itu penulisnya itu menciptakan Anne itu dengan materi apa ya, sampai akhirnya kayak itu progresif banget gitu sampai sekarang gitu ya. Wow. Iya. Itu jelas pelecehan masih perbudakan masih ada. Perempuan bahkan tahun itu kayaknya belum dapat hak pilih. Soalnya hak pilih kalau nggak salah tahun 1920-an kan. Ini masih 19. Itu pun di Amerika ya, 1920-an itu. Iya makanya. Cuman kan sebenarnya kalau dilihat Kanada kayaknya memang lebih lebih terbuka dan lebih terbuka, lebih toleran gitu sama pendatang dan lain-lain dibanding negara lain. Nggak tahu ya gimana sejarahnya, cuman emang kayak menarik banget di tahun itu udah ada orang kayak gini yang sebenarnya di zaman sekarang aja itu di Indonesia masih bisa dihitung gitu. Iya, Indonesia kayak jauh lebih mundur dari kisah Anne itu loh. Iya Mbak, relevan banget ya soal yang pelecehan seksual juga itu kan si Anne yang dilakukan Anne kan berusaha untuk, mungkin si Anne merasa kalau korban pelecehan seksual itu tidak berani bersuara gitu, makanya Anne yang memutuskan untuk bisa bersuara membela temannya yang mendapatkan pelecehan seksual itu kan. Nah, itu kan masih terjadi juga sampai sekarang ya. Sama yang soal keterwakilan perempuan itu juga siapa sih yang ada soal keterwakilan itu loh. Benar-benar di semacam wali. Tantanya si Rachel. Oh ya, Rachel. Iya. Tetangganya ya.
Ya akhirnya minta ada jumlah yang sama antara perempuan dan laki-laki di dewan kotanya itu ya, dewan kotanya itu. Karena dari numbernya aja dia pasti udah kalah kalau Iya. lain-lain. Sendirian. Oh. Iya itu menarik banget. Dan kayak kelihatan gitu bukan cuma dari number tapi gaya mereka, maskulinitasnya di mana dia Iya. yang kayak gitu-gitu kan. Itu menarik banget sih semua. Meskipun aku juga kayaknya aku belum baca sampai selesai ya novelnya, tapi ada perasaan ini jangan-jangan sutradaranya masukin segala macam isu kekinian nih. Aku nggak tahu kalau apakah benar semua isu itu ada di dalam novel. Nanti kita buktikan kalau udah selesai. Oh Iya, karena produksi tahun 2017 ya. Nah katanya cuma adaptasi aja. Ya bisa jadi. Intinya nggak nyesel banget deh kalau nonton film ini. Nggak bisa. Ya apalagi kalau udah episode season 2 episode pertengahan itu setelah isu mining itu udah langsung lanjut sampai season 3. Oh iya betul, ada isu mining ya. Iya anjir. Baru ingat. Aku bete tuh pas isu mining. Karena itu dark banget ya. Itu dibarengin sama si munculnya karakter Bastian di mana isu kelas orang isu ras gitu. Dan si Gilbert juga lagi jatuh-jatuhnya gitu. Jadi kayak ngerasa aduh berat banget sih kehidupannya gitu. Kayak gitu juga sih kelihatan banget bahwa ada penipuan, ada kekerasan, kan itu yang ngeroyok Jerry sebelumnya ya. Jadi jurnalisme investigatif di situ. Terus juga di situ Matthew lagi sakit, lagi bangkrut juga. Oh iya betul. Iya lagi bangkrut, lagi susah. Gitu. Kalau season 3 tuh lebih kayak pursuing pencerahan sih ya. Education-nya ya. Iya, pencerahan. Iya. Tapi dari 3 season ini, season mana yang paling kalian suka? Season terakhir sih aku. Iya, season terakhir memang sudah matang gitu loh semuanya. Proses-prosesnya bagaimana pertama itu udah selesai. Iya. Terus ya udah kita udah tinggal enjoy aja gitu. Oh sini begini gitu. Tapi yang aku sayangin sih sosok Cole itu udah menghilang aja gitu sejak dia diadopsi sama si Josephine. Karena aku suka banget sama karakter dia. Iya, nggak kelihatan lagi ya perkembangannya gimana. Season ketiga tuh agak absurd kalau buat gue, soalnya kayak cepet-cepet rasanya tuh kayak nggak percaya tiba-tiba mereka udah pakai baju bagus-bagus, tatanan rambut bagus-bagus, terus sudah cukup aja gitu loh. Terus tiba-tiba Anne udah tahu siapa bapak ibunya dan lain-lain, hal-hal kayak gitu tuh kayak aduh cepet banget sih ini terjadi, kayak nggak percaya. Dan tapi aku paling suka kayaknya yang adegan dia lulus dari SMA itu 3 juga kan ya? Iya. Iya 3 juga. Setelah kebakaran itu, sekolahnya kebakaran, mereka belajar di rumah gurunya dan akhirnya mereka lulus di semua. Jadi kebakaran. Aku juga suka tuh. Ya. Mbak, iya aku juga suka banget sama scene yang si Cole-nya itu makan sendirian. Ya kan? Terus si Anne sama Anne ngajak temen-temennya untuk gabung sama si Cole untuk nemenin temen yang sendirian gitu loh. Jadi ngerasa kayak aku dapet pelajaran gitu loh. Kayaknya gue lain kali kalau misalnya gue nemu orang yang lagi cuma sendirian gitu, dia nggak punya teman segala macam, gue pasti bakal nemenin dia kayak gitu loh Mbak. Sampai yang merasakan pelajaran ya sih. Kayak gue nonton ini waktu umur gue 13 tahun gitu atau 12 kayak berharap dari kecil udah nonton ini. Ya, kayak emang tontonan wajib anak remaja ya. Iya betul. Di era anak remaja macam sekarang ini ya. Pencerahan banget buat anak-anak remaja itu supaya dia lebih nyadar soal persahabatan dan menghargai orang lain. Benar-benar. Sayangnya dia cuma available in Netflix.